Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Fadli, NIM 1105 TI 18G, Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Angkatan 2018. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier dengan baris OBE atau disebut operasi baris elementer. Dosen pengampu Ibu Fitriana Nufriani, SPD MPD. Mungkin di sini saya akan menampilkan slide PowerPoint. Mungkin ini PowerPointnya. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan materi sistem persamaan linear dengan operasi baris elementer dengan slide PowerPoint saya. Sistem persamaan linear dengan operasi baris elementer. Pemecahan SPL dengan operasi baris elementer. Ilustrasi di atas menunjukkan tujuan pemecahan dengan OB, yaitu membentuk sistem baru atau merubah matrik ke dalam salah satu bentuk yang paling sederhana agar mudah dipecahkan. Perlu diketahui dalam proses perubahan tersebut mempunyai urutan operasi yang bermacam-macam, sehingga mungkin juga diperoleh sistem atau matrik yang berbeda, namun mempunyai himpunan penyelesaian yang sama. Pengantar operasi baris elementer. Pada dasarnya, untuk pemecahan sebuah sistem persamaan linier, yaitu dengan merubahnya menjadi sistem persamaan linier baru yang mempunyai himpunan penyelesaian yang sama, tidak mengubah fundamental sistem awal yang pastinya lebih mudah untuk dipecahkan. Menurut Scoms 2006, sistem persamaan linier adalah sekumpulan persamaan linier yang terdiri dari M persamaan linier L1, L2, Lm dengan N variabel yang tidak diketahui X1, X2, Xn dapat disusun dalam bentuk seperti ini, mungkin seperti gambar yang ada di bawah ini. Lalu dengan Aij adalah koefisien dari variabel yang tidak diketahui Xi pada persamaan Li dan Bi adalah konstanta dari Li untuk setiap I1, 2, M dan I1, 2, 3, N apabila setiap koefisien Aiz dan skalar Bi dalam sistem persamaan linier tersebut disempatkan sebagai array larik angka pada sebuah persegi panjang, maka akan didapat sebuah matrik seperti ini. Lalu, jika di dalam sistem persamaan linier tersebut mempunyai persamaan sebanyak M variabel sebanyak N, maka jika dipresentasikan ke dalam matrik akan mempunyai baris sebanyak M dan kolom sebanyak N plus 1N plus 1. Untuk N, kolom pertama untuk menuliskan koefisien Aiz, sedangkan kolom terakhir digunakan untuk menuliskan skalar atau angka Bi yang berada pada sisi kanan pada persamaan. Penyusunan ini dinamakan matrik yang diperbesar atau augmented matrix. Mungkin saya langsung ke contoh soalnya. Oke, di sini contoh soalnya. Mungkin di sini contoh soalnya ada persamaan. Kita lihat ada X min Y min Z sama dengan 4. Dan ada 2X min 2Y ditambah 2Z sama dengan 12. Dan 2X min Y ditambah Z sama dengan 8. Nah, dari persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, kita bakal menyimpulkan yang pertama itu kita bakal menjumlahkan kelipatan persamaan ke persamaan lain. Yang kedua, menukar urutan persamaan. Dan yang ketiga, mengalihkan suatu persamaan dengan bilangan tak nol. Koefisien yang kita tadi persamaan kita dapatkan, lalu kita dijadikan sebuah seperti ini. Lalu ada X, kita turunkan jadi 1.
Ada negatif Y, kita turunkan menjadi negatif 1. Ada negatif Z, kita turunkan menjadi negatif 1. Lalu ada 2, itu 2 dapat dari 2X. Dan min 2Y, kita turunkan lagi menjadi min 2. Ada 2Z, kita turunkan menjadi 2. Lalu ada positif 2X, kita turunkan menjadi 2. Ada negatif Y, kita turunkan menjadi negatif 1. Dan Z kita turunkan menjadi 1. Nah, dari persamaan ini kita harus tahu pembatasnya itu adalah 4, 12 sama 8. Lalu di sini ada operasi baris. Di sini ada operasi baris. Maka operasi baris ini kita simpulkan lagi, ada 1 MRI ditambah RZ sama dengan Z sama dengan J. 2 baris ke R sama dengan RJ. Dan yang ketiga, mengalihkan baris MRI sama dengan RI MR0. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Nah, di sini ada persamaan yang kita tadi simpulkan di sini, lalu kita turunkan lagi ke sini. Nah, dari sini kita harus tahu operasi apa aja yang harus kita kalikan. Jangan sampai kita tertukar nilainya itu. Berbeda negatif atau berbeda positif aja kita itu di sini itu harus detail. Maka daripada itu kita harus cari tahu nih. Di sini kita sudah menemukan persamaannya itu adalah negatif 2 persamaan 1 ditambah persamaan 2. Contoh. Di sini kan kita udah tahu koefisiennya. Ada 1 negatif 1 negatif 1 4. 0 0 4 8. 0 1 3 4. Nah, ini contohnya kita udah saya tulis. Di sini ada min 2 dikali persamaan 1 ditambah persamaan 2. Nah, di sini itu kita harus tahu min 2 dikali min 2 nih di sini. Min 2 dikalikan 1 ditambah 2. Hasilnya itu 0. Kita tulis 0-nya itu di sini. Dan seterusnya. Jadi, contoh yang pertama, min 2 dikali P1 ditambah P2, yaitu min 2 dikali 1 ditambah 2, hasilnya 0. Dan seterusnya. Dari persamaan yang saya kalikan pertama tadi dan dijumlahkan juga. Lalu ada di sini ada persamaan juga, yaitu ada min 2 dikali P1 ditambah P3. Nah, di sini saya juga sudah tulis, yaitu ada min 2 dikali P1 ditambah P3. Maka kita dapat hasilnya juga 0. Nah, di sini min 2 ini dikalikan P1. P1-nya itu ini. P1-nya ini. Lalu ditambah 2, hasilnya ini, dan hasilnya 0. Lalu ditulis di sini. Dan seterusnya. Dan ini juga sama dioperasikan juga. Dan dari hasil yang pertama ini, setelah kita sudah tahu operasinya seperti ini, lalu hasilnya itu seperti ini. Nah, lalu kita lanjut lagi yang kita sudah dioperasikan tadi. Kita lanjut lagi ke di sini kita tukar baris kedua dan baris ketiga, hasilnya itu seperti ini. Nih. Jadi yang satu ini 1 negatif 1 negatif 1 0, ini koefisien ya namanya. 1 3 0 0 4. Nah, kita tukar koefisiennya. Nih, kita tulis dari 1 negatif 1 negatif 1. Persamaan yang saya tukar itu persamaan 2 dan persamaan 3. Jadi kita mendapatkan hasil seperti ini. Dari hasil yang ini, kita lihat dari sini nih. Kalau misalkan kita pusing dari sini ya, kita lihat dari sini ya. Di sini nih.
yang ini nih. Jadi yang ini, yang posisi ini kita balik ke sini, dan yang ini kita posisi balik kita ke sini. Yang ini sudah dibalikkan ya. Yang ini sudah dibalikkan. Kita balik ke yang kita hasil dapatkan tadi dari operasi ini, kita sudah dibalikkan ke sini. Dan hasilnya itu yang tadi 8-nya itu ada di persamaan kedua, jadi dipindah ke persamaan ketiga. Dan ini juga tetap ikut, baris yang ini juga tetap ikut. Lalu hasilnya itu kita dapatkan seperti ini. Nah, dan di sini belum selesai. Kita juga harus cari tahu. Kita harus ingin dapatkan di sini itu 1. Gimana caranya? Jadi yang ini itu dibagi menjadi 4. 1/4. Contoh. Jadi yang 4 ini kita dibagikan menjadi 4, hasilnya itu 1. Jadi 1/4 R. Jadi 4 ini kita bagikan menjadi 4 bagi 4, hasilnya 1. Dan 8 dibagi 4 hasilnya 2. Seperti itu. Lalu hasilnya itu seperti ini. Ada 1, negatif 1, negatif 1, 4. Ini persamaan 1. Ada 0, 1, 3, 4. Ini persamaan kedua. Dan ada 0, 0, 1, 2. Ini persamaan ketiga. Maka Z-nya itu 2. Z-nya itu 2 dapat dari mana? Z-nya itu 2 dapat dari hasil yang sudah dioperasikan. Nih. Lalu Y ditambah 3Z sama dengan 4. Ini belum. Kita ke bawah lagi. Y sama dengan 4 dikurangi 3 kali 2. Kok 3 kali 2? Kenapa ya? Jadi 3 dikali 2 hasilnya 6. Dapatkan. Jadi 4 dikurangi 6 hasilnya negatif 2. Jadi Y-nya itu kita dapatkan hasilnya negatif 2. Dan Z-nya itu udah kita temukan jadi 2. Lalu kita belum selesai. Kita harus cari nilai X. Nah, nilai X ini kita tinggal gabungkan dari Z sama Y yang kita sudah temukan. Lalu ada X sama dengan X min Y min Z sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4 ditambah Y ditambah Z. Bisa? Jadi yang ini dipindah ruaskan menjadi 4. Yang ini kita ubah menjadi ke sini. Hasilnya positif. 4 ditambah Y ditambah 2. Jadi tambah 2 sama dengan 4 ditambah negatif 2. Negatif 2-nya itu Y yang sudah kita dapatkan hasilnya ini. Negatif 2 ditambah 2. 2-nya itu Z. Z-nya itu ini. Sama dengan 4. Jadi, kesimpulan yang persamaan yang kita sudah tadi kita isi contoh soal yang ini. Jadi, kesimpulannya itu adalah X-nya itu 4. Kita dapatkan Y-nya sama dengan negatif 2 dan Z-nya itu sama dengan 2. Ya, itu hasil dari kesimpulan dari persamaan X min Y min Z sama dengan 4. 2X min 2Y ditambah 2Z sama dengan 12. 2X min Y ditambah Z sama dengan 8. Kesimpulannya itu ini. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih. Thanks for watching.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.